Ya, teman-teman, ini jam 18.24 tanggal 4 bulan 9. Sebelum kita bahas emiten-emiten untuk updatean ya. Kayak ada Kepik Atla, terus Sola, Indo, Data Area, Bicep, Inet. Kepik udah ya. Medce, Unilever. Untuk Medce sama Unilever mungkin nanti kita bahas tersendiri ya. Terus ada Sola, ada Selis ya. Terus saya mau ngomongin masalah Nice ya yang nyangkut di 600. Belum sempat teman-teman ya. Mungkin nantilah habis ini ya, habis updatean mungkin kita bahas juga. Weton sama IMJS belum saya bisa update ya. Belum bisa saya bahas satu-satu ya. Teman-teman, ini ada emiten tukar pikiran ya. Teman-teman ada nanyain BBRM ya, Pelayaran Nasional Bina Buana. Mungkin akan kita bahas untuk harga wajarnya dulu ya sementara ini ya, karena kalau harga wajar kan bisa dibahas kapan aja, kecuali kalau yang updatean harus lewat dari jam 8 ya. Kalau jam 8 kan udah normal, terus updateannya udah pas gitu, jadi pas di update itu pas benar-benar update gitu kan. Kalau ini kan belum normal, jadi cuma 1 hari doang sebenarnya sih, cuma kalau untuk harga wajar kan bisa dibahas kapan aja. Baik teman-teman, untuk profilnya ini pengangkutan jasa berbagai jenis bahan tambang seperti batu bara, granit, dan pasir ya. Ini bukan antar benua tapi ini lokal aja ya, mungkin antar pulau gitu ya. Jadi ini jasa angkut nasional, cuma nasional aja ya, tidak internasional. Baik, profilnya kalau kurang lengkap teman-teman bisa bacalah di websitenya ya. Terus yang saya pikirkan adalah shareholdernya saja sebenarnya. Di sini ada Marco Polo Indonesia 70%, Nam Cheong Pioneer SDN BHD pengendalinya juga sama 12,5%. Nih masyarakatnya teman-teman yang saya yang bikin saya tertarik sebenarnya untuk ngebahas itu, masyarakat cuma sedikit ya. Biasanya kalau masyarakat sedikit ya gampang lah gitu. Terus pengendalinya juga ada nih perorangannya ya, ada pengendali perorangan ya, walaupun dia memainkan cuma 0,2%, cuman ya namanya pengendali ya, istilahnya kalau apalagi kalau perorangan kan gampang gitu, kalau mengendalikan perorangan itu ya lebih mudah lah ketimbang yang menggerakkannya sebuah perusahaan gitu. Kalau perusahaan kan banyak istilahnya banyak intriknya, kalau pengendalinya perorangan itu lebih mudah ya, mereka tinggal mengendalikan sendiri tanpa untuk berpikir harus begini gitu kan. Kalau perusahaan kan butuh duit nih baru gitu kan digerakkan, kalau nggak butuh duit nih biarin aja gitu kan. Kalau yang pengendali kan untuk mengatur ritmenya biar enak, itu pengendalinya perorangan gitu ya. Semenjak bulan Juli banyak yang masuk, banyak sedikit ya. Juli 25, terus Juninya 16 orang, terus 31 Mei-nya banyak yang caw ya, sampai bulan Februari caw ya. Listingnya 2013 aja udah lama, terus IPO-nya 230, sekarang harganya 82 perak ya. Kita lihat untuk insidernya. Insidernya pernah raih isu teman-teman ya, pernah punya penambahan modal berarti kalau isu ya. Tahun 2022 udah lama ya, udah 2 tahun yang lalu. Kita akan lihat corporate action. Dividen aman ya, tidak ada. Stock split belum pernah, berarti belum pernah dijual harga termahal. Raih isu berarti kalau udah ada raih isu artinya butuh tambahan modal ya. RUPS-nya lancar. Juni 2024 lancar berarti ya. Kita lihat statistik, langsung aja ke statistik. Net income-nya 65 kuartal 2-nya, terus kuartal 2 tahun 2023-nya 6 miliar, artinya peningkatannya sangat signifikan ya. Cuman dari kuartal 1 ini agak penurunan ya untuk net income-nya. Kita lihat revenue-nya 34 ke 58, ada peningkatan 37 ke 42. Jadi artinya si revenue-nya terus meningkat ya, kuartal 1 dan kuartal 2 juga. Ini marketingnya berarti bagus ya. Adapun istilahnya net income-nya nurun ya, mungkin banyak pengeluaran ya. Tapi untuk net income-nya ada peningkatan ya. Bagus berarti. Terus PER-nya 5,85 yang artinya dia lagi under value ya. Dikurang dari 10
Terus angka 5 lagi. Kalau mahal kalau di angka 5 atau angka 4 atau angka 2 lagi under value ya. Jadi undernya 2 kali. Terus untuk PBB-nya 1,23 mungkin kalau secara PBB kalau tidak bagi dividen ya sekarang yang mungkin agak mahal dikit gitu ya. Standarnya itu biasanya kalau yang tidak bagi dividen kan 0, sekian gitu, 0,9 lah mungkin dia dianggap murah. Kalau sekarang masih 1,23 artinya agak mahal dikit gitu ya. Nggak terlalu mahal juga sih gitu kan, wajar lah, masih ada tambah wajar kan, 1,5 kan yang wajarnya itu 1,5 sampai 1,8 atau enggak 9, nggak jadi, asal jangan lebih daripada 2 aja ya. Untuk harga bukunya 66 perak. Der-nya tidak ada di sini ya, der-nya di sini ada nggak? Ada ya, cuma nggak ada ya, dari sini nggak ada. Terus jadi nggak ada hutang nih, ROI-nya keren ya 20%. Nah itulah yang saya bilang lagi under value, sebenarnya lagi under value ya perusahaan ini. Tapi kita akan lihat nih harga wajarnya berapa ya. Sip, kita lihat cashnya ada 126 miliar, equity-nya 567. Nah, berarti bagus ya, hutang juga tidak ada. Kita langsung ke finansialnya, belum dirubah sama saya. Kita lihat perbandingan untuk kuartal 2-nya aja ya. Biar nggak terlalu lama, kita antar kuartal 2 aja, kita bandingkan equity-nya aja. Nih ini aja ya, equity aja dari tahun 2019, 281 ke 240 turun, 240 ke 106 turun, 106 ke 371 naik, 371 ke 408, 408 ke 567, artinya selama 3 tahun terakhir ini naik ya, hanya ke atas gitu kan. Pernah dia menyentuh 106 miliar waktu tahun 2021, mungkin ya zaman-zamannya Covid ya, mungkin butuh aset dijual ya untuk membiayai kebutuhan operasionalnya. Tapi tahun 2022-nya dia membalas gitu hampir 3 kali lipat equity-nya bertambah lagi. Lihat PBP-nya 1,4, 1,6, 3,7, berarti pernah dijual di harga mahal. 114, 118, 0,82, artinya sekarang lagi murah teman-teman ya. Lagi murah nih berdasarkan rata-ratanya ya. Baik, kita akan lihat untuk Punda Chart-nya. Punda Chart-nya belum dibikin. Ini teman-teman ada yang nanyain kalau ini bagaimana cara ngitungnya nih. Tulis di sini PE, di sini ya tinggal 3 year ya. Untuk 3 tahunan, PE lagi. Sih itu. PE, tulisnya PE untuk 1 tahun nih, plus 1 ya untuk 3 tahun. Satu lagi PE untuk minusnya untuk under value-nya ya. Terus satu lagi PBP ya, PBP tulis saja PBP selama 3 tahun ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah kita akan hapus dulu untuk PBP-nya. Berdasarkan Punda Chart untuk 1 tahunan ini lagi over ya, lagi over value. Artinya dia lagi mahal nih, harga segini aja udah mahal, 82 aja. Standarnya itu berdasarkan PBP itu di 60 ya, 60 baru itu standar normal ya. Nah untuk 3 tahunan coba lihat, kalau tahunan juga udah agak mahal gitu ya, agak mahal nih, sempat mendekati over value-nya ya. Jangan lihat 82 itu murah gitu kan, padahal secara order itu stock bid chart-nya dia dalam posisi sedikit agak mahal gitu kan. Hanya waktu tahun 2023 aja hanya dijual di 88 gitu kan, cuman beda 6 poin doang ke harga termahalnya ya. Coba lihat 5 tahunan. 5 tahunan itu agak mahal juga ya. Kalau murahnya ya bukan murah standarnya itu di 65. Kalau mau murah ya beli di 50 ya, pas 50 nih. Sempat pernah menyentuh 50 ya. Ini lagi berusaha bangkit lagi. Tapi sekarang itu ternyata mahal gitu kan. Tapi walaupun di sini istilahnya 5,85 belum tentu ini lagi murah gitu kan. Kita cek aja, kita kalikan ya. Apakah murah atau mahal? Nah, kita akan lihat dari sini. Kita akan menghitung berdasarkan rumus ya. Rumusnya itu adalah rumus PER itu PE ratio itu adalah PE rata-rata selama 3 tahun dikali EPS. EPS itu kan earning per share-nya ya, earning per share-nya itu laba per sahamnya ya. Ada TTM-nya di sini ya. Nanti kita kalikan ya. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah di lope berarti udah dibaca sama saya ya.
Ini untuk PE tengah-tengah itu 29.93. 29.93 dikali, nah kita butuh yang namanya EPS teman-teman ya, EPS TTM 14.02. 14.02. Nah, kita kasih sama dengan, kita enter 409 ya. Nah, berdasarkan per itu harganya itu 409 teman-teman ya. Nah, jadi ini masih kemurahan gitu kan istilahnya, di sini itu masih kemurahan 82 kan berdasarkan per itu di 409. Artinya ini masih bisa lah kalau mau istilahnya investasi berdasarkan per. Kalau kan percaya sama per, ya ini ke per 10 aja gitu ya targetnya itu ya, lumayan kan. Jangan sampai ke 409-nya lah gitu. Kalau sekarang kan harga 82 ya. Minimal 2 kali lipatnya aja gitu kan masih bisa lah gitu. Nah, satu lagi kita akan hitung berdasarkan PBP ya. Kita ini hapus dulu semuanya. Nah, kita aktifkan PBP di sini teman-teman ya, untuk tengah-tengahnya PBP-nya. PBP tengah-tengahnya itu 1.69 ya, 1.69. Nah, dikali harga buku. Harga bukunya berapa sekarang? Harga bukunya itu ini nih ya, 6686. 66.86 ya, dikali sama dengan di 112. Nah, jadi teman-teman tinggal percaya yang mana. Kalau kalian berdasarkan rumus per 419, tapi kalau berdasarkan rumus PBP 112. Kita akan tulis dulu di lukisan market maker teman-teman ya, tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman udah saya tulis ya, pernya 419, berdasarkan PBP 112, harga wajar kuartal 2, tanggalnya tanggal 4 sekarang ya. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Terserah ya kalian mau percaya sama PBP ataupun berdasarkan per. Nah, nanti ada dari saya ya, dari saya bagaimana kita cek dulu. Untuk bandar lokal diakumulasi teman-teman ya, akumulasi dari mulai tanggal 27 Agustus ada pembuangan nih. Tanggal 30 pembuangan agak lumayan banyak. 2 hari ini ada tahu yang sekarang buang atau enggak ya. Tapi yang untuk tanggal 3 Septembernya buang ya, ada pembuangan. Poren juga nih tanggal 29 ngambil, mungkin hari ini udah update kali ya kalau Poren ya, ngambil juga ya, kita lihat deh, cek deh nanti ya untuk untuk broker samperinya, kita cek dulu sebentar ya. Nah, kalau dari saya bagaimana teman-teman? Saya akan kecenderungan mencari yang namanya si kepala merah ya. Nah, kita kasih tanda dulu untuk penurunan dulu deh gitu ya. Jadi nanti teman-teman kan di sini ada candle bullish ya, satu bisa ke arah sini ataupun di sini nih. Nah, bisa ke arah sini, sini ada gap. Kalau kata orang lain gap ini udah tertutup, kalau menurut saya enggak, ini juga sama nih ada gap ya. Jadi hati-hati aja area sini. Bisa jadi dia ke bawahin lagi ya. Ini juga ngangkatnya enggak baik ya. Nah, mudah-mudahan sih tidak ke arah sini ya. Ke arah 50. Tapi karena dia pada ke 50 artinya suatu saat pasti akan ke 50, biasanya seperti itu. Walaupun fundamentalnya baik, kalau istilah market makernya mau ya udah pasti ke situ gitu kan. Kita akan lihat teman-teman dari sini teman-teman. Nah, di sini nih kita akan lihat waktu tahun ini kan udah tinggi nih. Ini juga paling tinggi nih. Ada nggak di 88? Kita untuk cek 5 tahunan deh. Pernah dijual tertinggi nggak? Ini kurang baik ininya begini ya. Apa namanya? Wow, ini pernah di suspend kayak ini. Kalau udah tergini suspend namanya nih. Kita cek dulu nanti ya. Kita cek dulu nih apakah pernah di suspend atau tahun berapa ini. 2018, ini tahun 2020 ya. Kita cek dulu teman-teman ya. Kita cek dulu sebentar ya. Jadi untuk masa lalunya teman-teman lihat ini kecenderungan datar terus ya. Jadi ini pernah bermasalah kayaknya nih, siapa namanya si emiten ini pernah bermasalah karena cenderung tidak ada transaksi ya. Bisa jadi dia disuspend ataupun yang lainnya ya, atau enggak ditransaksikan secara nego mungkin gitu ya. Tahun berapa ini, September 2019 ya. Lihat datar begini. Ya nggak apa-apa sih itu kan, juga ada cuma bintik-bintik gitu doang. Gimana saya cara ngitungnya kalau begini ya. Tapi di sini sih ada keterangannya tuh, saya juga di sini juga ada. Nah, ya pernah ke 65, terus juga pernah tertingginya di harga ini ada juga di 85 tahun berapa 2022.
Nah, jadi untuk sejarah ke belakangnya saya di sini juga ada nih di 85 teman-teman, 85. Jadi ini kecenderungan sekarang harganya begini ya. Nggak apa-apa, biarin aja ya. Namanya juga istilahnya emiten ya, kadang-kadang bermasalah, kadang-kadang enggak ya. Tunggu sebentar ya. Ya, mudah-mudahan sih kalau lihat dari profil ke belakangnya sih banyakan apa namanya, banyakan ininya nih teman-teman, banyakan datarnya ya. Dia juga pernah ke 50. Mudah-mudahan sih ini tahun kebangkitan dia ya, tahun 2024, mudah-mudahan kebangkitan dia. Seperti kalian lihat sendiri, emang kecenderungan si emiten ini datar seperti ini ya, sideways terus ya. Nah, tapi dalam sideways-nya bisa kalian lihat sendiri dia ada pengambilan walaupun ada pembuangan. Ya macam-macam lah gitu ya. Kalau sekarang di up mungkin karena lihat LK-nya gitu kan luar biasa, mungkin ya dari berapa tadi itu, dari 6 miliar ke 65 miliar. Mungkin dari sinilah si market maker bisa mainin, wah ini bisa kalau dimainin enak nih gitu kan, akhirnya banyak yang ngambil gitu kan. Kalau dari saya bagaimana, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sih ya, kalau kecenderungan dia terus naik ya, dia mengikutin area MA10 sama MA20 kan udah bagus nih ya, MA10 di atas, MA20, MA200, artinya lagi uptrend ya. Mudah-mudahan dia uptrend ya, uptrend, mengikutin uptrend aja. Kalau yang punya di bawah ya biarin aja gitu kan, mengikutin aja gitu ya. Hati-hati aja ke area sini. Cuman di belakang saya tidak lihat selama 2-3 tahunan tidak ada apa namanya, tidak ada tanda-tanda ya dari 10 tahun nih. Nah, di sini itu sampai 2021 aja tidak ada. Paling di sini harus ngambil dari sini teman-teman ya. Jadi kita oke lah, kita akan menggunakan rumus aja PBP ya. Kita akan percayakan pakai harga wajarnya di 112 aja. Jangan terlalu muluk-muluk sampai ke 419. Kalau mau istilahnya kita targetkan aja ke 112 aja ya, 112. Terus kalau dia masih up di 112, ambil aja tengahnya di 200-an ya. Jadi kalau udah menyentuh 200 ya udah gitu kan, udah seberapa persen itu kan udah lumayan gitu kan. Ya dari saya ini belum kelihatan karena di belakang tidak ada si kepala merah dan masih jauh banget gitu, si kepala merah jauh banget. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan untuk sampai mana dia kenaikannya ya. Bisa jadi sih sampai ya, kalau kita lihat dari pundacatnya ya dari sampai ke 234 bisa gitu, ataupun sampai ke area ini nih di 101 bisa aja gitu kan. Oh, yang dikit lagi di sini nih ya di 123. Tapi untuk meyakinkan sebenarnya kita ngikutin aja lah harga wajar berdasarkan PBP aja biar nggak terlalu tinggi gitu ya, biar nggak tuh. Kalaupun dia naik ya usahakanlah setengahnya dari harga per ini 419 ya. Mudah-mudahan ya. Alasannya apa? Alasannya si Poren juga udah akumulasi. Kita lihat si Porennya hari ini ada siapa ini hari ini akumulasi enggak? Ya, YU kan bagus ya, CC juga bagus, AK juga bagus. Si AK kan sini nggak ikut nih. Ya mudah-mudahan si AK nggak, si BK gitu, si BK nggak ikut kan, lumayan kan, broker lumayan ini ya. YU, CC sama kita broker bagus ya. Mudah-mudahan kan yang ngambil juga udah bagus sekarang, hampir 44.000 lot ya. Jadi ngambil banyak 362 di harga lumayan gitu kan. Nah, terus bagaimana ke depannya? Kalau ini kan kecenderungan dia ada si candle datar gini ya. Andaikan dia dibawa ke bawah dulu sampai ke arah 75 ya biarin aja. Mungkin dia mau ambil ancang-ancang buat nembus ke atas ini ya. Andaikan dia jebol ya mungkin dia akan downtrend gitu kan, kalau jebol gitu kan. Mungkin nanti akan ngumpulin lagi. Saya yakin sih ini si Bandar Loka kan ini belum jualan terlalu banyak ya. Bandar Loka itu belum jualan terlalu banyak. Baru satu candle aja yang panjangnya ya, 2 candle ini ya pendek ya. Mudah-mudahan sih dia bisa di up lagi ke atas gitu kan, dia kan punya harga masih area-area sini nih, masih area-area 80-an ya. Mudah-mudahan dengan adanya candle seperti ini, ada tarikan dari bawah juga bagus ini ya. Kalau dia istilahnya ke sini dulu nggak apa-apa, biarin aja gitu kan, biar dia punya ancang-ancang untuk menembus area 85-nya, karena ini candle yang sangat kuat ya untuk ditembus. Tapi kalau dia jebol istilahnya ke 75 ya kemungkinan dia akan turun lebih dalam lagi, mungkin bisa ke area 67. Tapi selama MA200-nya masih di bawah, artinya masih uptrend terus ya. Mudah-mudahan uptrend ini dimanfaatkan sama si market makernya ya. Sekarang kondisi market kan lagi uptrend ya.
mudah-mudahan istilahnya dimanfaatin supaya dia buat biar jualan di atas aja gitu kan, ya lumayan kan gitu kan. Cuman yang baru ngambil ya tunggu aja dia kalau dikasih koreksi dulu sebentar gitu ya. Terus ya Pak, istilahnya si Poren sama si bandar lokal itu akumulasi lagi, mungkin bisa diwacanakan untuk nyicil gitu ya. Cuman kalau yang dari bawah ini masih ada kemungkinan ke 112 gitu kan, ada kemungkinan 112 mengejar untuk PBP-nya. Sempat pernah dijual di harga lumayan ya, pernah dijual di PBP-nya 3 kali ya, pernah dijual di 3 kali waktu tahun 2021 ya. Ya mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya untuk BBRM. Ternyata harga PBP-nya berdasarkan PBB itu 112, tapi berdasarkan rumus per 450. Artinya masih murah lah kalau ukuran fundamental ya. Teman-teman kalau aliran fundamental ya kalau udah murah ya udah gitu kan, gak usah ngikutin kandang-kandang seperti ini. Kecuali kalau teknikal analisis ya emang harus memperhatikan ini ya. Jadi kalau yang masih punya di bawah ya masih aman lah gitu kan, masih bisa ke atas lagi ini gitu kan untuk menuju ke 100. Andaikan dia tidak nembus ya kemungkinan dia diturunin dulu, lihat aja nih pembuangannya bagus apa enggak ya, pembuangan bagus maksudnya banyak apa enggak pembuangannya ya. Hati-hati aja mereka saham ini pernah ke 50 ya, hati-hati aja di situ ya. Tapi selagi LK-nya bagus ya, artinya dia tidak negatif, revenue juga meningkat, sebenarnya bagus lah untuk dipelihara sampai sampai ya 70 atau 80% ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Sekarang juga market lagi bagus, lagi uptrend. Ikutin aja, kalau ini masih uptrend mah ikutin aja terus ya, sampai dia dead cross-nya barulah kalian bisa berpikir untuk take profit ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan seperti itu, seperti rencana. Cuman saya bilang itu hati-hati aja kalau dia udah turun melewati 75, mungkin bisa ke arah 66 karena di sini ada gap, terus di harga ini juga ada gap ya, paling banternya di ke 50 gitu kan. Di sini kan dia ngambil candlenya tidak baik ya, kalau dia ada hijauan dari bawah ada 50, itu akan menjadi support terkuatnya ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja gambarannya ya. Mudah-mudahan bisa menembus ke harga PBP-nya, artinya sekarang lagi murah. Bisa manfaatin lah teman-teman buat aliran fundamental ya. Kalau untuk aliran aliran teknikal ya, melihat lukisan makan mungkin bisa nunggu dulu lah sampai dia istilahnya ini dulu lah gitu, ke bawah dulu sedikit, karena untuk menembus ini kan agak susah dikit ya, dikit baru bisa menembus ke atas. Dengan catatan dia bagus juga dari bandar lokalnya, sama Porennya udah ngisi ya, Poren belum jualan, dan yang habis si AU sama si C sama si AK itu broker bagus semua ya. Oke teman-teman, mungkin nanti untuk updateannya habis ini ya kita akan bahas untuk updateannya. Sekian dan terima kasih, ciao.